Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba proses dan manajemen proses. Yang pertama, instruksi PS digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Ini PID adalah nomor identitas proses. PTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif. Lalu untuk melihat faktor atau elemen lainnya digunakan option U atau user. Kita ketikkan PS spasi main U. Ini presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Kalau ini presentasi sistem memori yang digunakan proses. Nah, untuk lainnya, mencari proses yang spesifik pemakai. Proses di atas hanya terbatas pada proses milik pemakai, di mana pemakai tersebut melakukan login. PS menu kasih nama user. Lalu untuk mencari proses lainnya digunakan opsi A atau AL dan AU atau AL user. PS min A lalu PS min AU. Lalu PS EH dan lalu tekan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Dengan PS min E yang besar. Selanjutnya PS min E spasi F, tampilan serupa dengan langkah 2. Opsi min F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis menggunakan tanda miring dan strip bawah. Dengan PS min E spasi F. Lalu ketik PS3 akan menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. PS3 lalu ketik PS3 garis lurus spasi grab Minjeti akan menampilkan semua proses Minjeti yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Dengan PS3 si garis lurus grab Untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi main P. S3 untuk menampilkan proses dan ancestor yang tercetak tebal menggunakan opsi main H. PS3 spasi main H. Selanjutnya ketik PS main E garis lurus more. Opsi main E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom. Nah, ini
4 kolom, yaitu PID, TTY, time, dan CMD. Lalu untuk kembali ke prompt perintah kita tekan key. Selanjutnya PSAX garis lurus more. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal atau TTY, sedangkan opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Perhatikan PS Lalu untuk kembali ke prompt perintah kita tekan C. Lalu PS spasi EF garis lurus more. Opsi EF akan menampilkan semua proses dalam format datar penuh. S Lalu ketik PS main EO PID, CMD garis lurus more. Opsi main EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Dan PS EO PID, CMD lalu garis lurus more. Seperti ini ya teman-teman. Lalu seperti tadi, untuk kembali ke perintah prompt, perhatikan sih. Lalu ketik PS main EO PID, PPID, persen mem, CMD garis lurus more akan menampilkan kolom PID, PPID, dan persen MEM. PPID adalah proses ID proses parent. Persen MEM menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Tekan PS main EO masih PID, PPID, persen MEM, CMD spasi garis lurus more. Lalu tekan key untuk kembali ke perintah prompt. Lalu gunakan perintah yes untuk mengirim output Y yang tidak akan pernah berhenti. Tekan yes. Nah, ini mengirim output Y dan ini tidak pernah berhenti. Lalu untuk menghentikannya gunakan CTRL-C. Nah, ini sudah berhenti ya teman-teman. Lalu belokkan standar output ke /dev/null. Perhatikan yes, spasi dari tanda panah kanan spasi /dev/null. Lalu untuk menghentikannya gunakan CTRL-C. Selanjutnya, salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Kita ketikkan yes, garis tanda panah ke kanan /dev/null. Lalu yang belakang kita kasih tanda dan
ini angka dalam kurung ini merupakan job number diikuti PID. Lalu untuk melihat status proses, gunakan perintah jobs. Untuk menghentikan job, gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses. Kita tekan kill. Lalu untuk melihat status job setelah diterminasi, tekan jobs. Lalu selanjutnya sebentar ya teman-teman. Selanjutnya untuk menghentikan dan memulai kembali job. Cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground, stop job dan memulai lagi pada background. Perhatikan yes, tanda panah kanan /dev /full. Lalu untuk menghentikan job sementara atau suspend, bukan menghentikan terminat, tetapi menghentikan sementara job sampai di restart, gunakan ctrl-z. Untuk restart job pada foreground, gunakan perintah fg. Sel akan menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground. Stop job lagi dengan ctrl-z. Kemudian gunakan perintah bg untuk meletakkan job pada background. Job tidak bisa dihentikan dengan ctrl-z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan fg. Kemudian hentikan sementara dengan ctrl-z. Untuk menghentikannya dengan ctrl-z. Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Yes. Untuk menghentikannya tidak dapat menggunakan ctrl-c. Job harus dipindah ke foreground, baru dihentikan dengan cara tekan fg dan tekan enter. Kemudian lanjutkan dengan ctrl-z untuk menghentikan sementara.